Siapa yang tak kenal sepak bola di dunia ini? Dari anak-anak tingkat taman kanak-kanak pun sudah tahu dan bisa menyebutkan kata sepak bola. Apalagi jika ada event besar sepak bola seperti Piala Dunia, Euro di Eropa, Copa America di Amerika Selatan, Piala Asia sampai ke Liga Indonesia di negeri kita tercinta. Jika event sepak bola itu berlangsung, gegap gempita, euforia, dan kebisingan pun menghiasi lorong-lorong kota maupun desa di seluruh dunia. Apalagi di Indonesia, dengan masyarakat lebih dari 260 juta jiwa, hampir separuhnya menggilai sepak bola. Tapi, pernahkah kita berpikir, siapa pertama kali mengenalkan olahraga sepak bola ini? Dan bagaimana olahraga ini sampai ke Indonesia? Siapa yang membawa dan mengenalkannya kepada masyarakat Indonesia? Sebelum kita membahas lebih jauh, detail, lengkap, dan mendalam, mari kita kenali dulu asal-usul olahraga yang banyak membuat orang gila ini. Kompetisi tertua sepak bola memang tak terbantahkan berasal dari tanah Inggris, yaitu kompetisi FA Cup. Tapi, Inggris bukanlah pencipta olahraga ini. Jauh sebelum Nabi Isa lahir, sekitar 200-300 tahun sebelum Masehi, orang-orang Tiongkok sudah memainkan olahraga seperti sepak bola sekarang, yaitu permainan mengejar dan menendang sesuatu yang bulat terbuat dari kulit dan memasukkannya ke dalam jaring kecil. Kemudian, orang Jepang juga memainkan olahraga ini dengan sebutan kemari. Dari Cina dan Jepang, permainan itu berkembang ke seluruh dunia dengan perubahan bentuk dan peraturan, menyesuaikan tempat dan perkembangan terus melintasi zaman. Barulah revolusi industri terjadi di Prancis, kemudian berkembang ke seluruh Eropa. Akhirnya, sepak bola juga berkembang dengan revolusi industri. Kaum buruh dalam mengisi waktu senggang dan waktu libur memainkan olahraga sepak bola ini. Dalam waktu singkat, sepak bola sangat populer di Eropa karena waktu itu bangsa Eropa umumnya bangsa penjajah. Sepak bola pun dimainkan di seluruh daerah jajahannya. Karena Indonesia merupakan daerah jajahan Belanda, hampir dapat dipastikan sepak bola diperkenalkan oleh bangsa Belanda ke Indonesia, walaupun tidak ada bukti konkret akan hal itu, dan waktunya pun sulit ditemukan di literatur sejarah. Namun, sesuatu yang pasti, di Indonesia, bangsa Belanda sering memainkan olahraga sepak bola ini, tentunya dilihat oleh masyarakat pribumi. Bahkan, bangsa Belanda pun terkadang mengajak masyarakat pribumi bermain bersama-sama mereka. Berjalannya waktu, olahraga sepak bola mulai dikenal di Indonesia dan berkembang dari waktu ke waktu. Di zaman penjajahan Belanda, sudah digelar pertandingan-pertandingan sepak bola antar wilayah, bahkan sudah dalam bentuk kompetisi, terutama di Pulau Jawa. Seiring berdirinya klub-klub sepak bola bentukan Belanda, bentukan campuran Belanda dan Indonesia, dan ada juga klub yang dibentuk oleh 100% pribumi Indonesia. Menyikapi menjamurnya klub sepak bola di Indonesia, Belanda membentuk sebuah badan atau organisasi yang mengelola dan mengurusi sepak bola di Indonesia. Organisasi itu bernama Netherlands Indies Football Bond atau disingkat dengan NIVB di tahun 1919. Kemudian, tahun 1927, organisasi NIVB berubah nama menjadi Netherlands Indies Football Unie atau disingkat dengan NIFU. Namun, yang namanya organisasi bentukan Belanda tentulah banyak diskriminasi terhadap pemain pribumi, tindakan semena-mena, bahkan menempatkan status pemain ras Belanda di atas pemain ras pribumi. Di era 1920-an ini, sudah mulai banyak terbentuk klub-klub sepak bola di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Namun, orientasi klub ini masih kewilayahan, seperti Football Bond Indonesisch Jakarta atau VIJ dari kota Jakarta, Bandung Indonesisch Football Bond atau BIVB dari kota Bandung, Persatuan Sepak Bola Mataram atau PSM dari Yogyakarta, Vortelands Football Bond atau VBB dari kota Solo, Madionse Football Bond atau MVB dari kota Madiun, Indonesisch Football Bond Magelang atau IVBM dari Magelang, dan Surabaya Indonesisch Football Bond atau SIVB dari kota Surabaya. Semua klub sepak bola lokal itu masih berjuang sendiri-sendiri di wilayahnya atas tindakan diskriminasi penjajah Belanda terhadap pribumi. Belum ada arah perjuangan yang jelas, belum ada komando dan kepemimpinan. Sampai akhirnya seorang pemuda bernama Suratin Sosro Sugondo pulang kampung dan mengabdikan dirinya untuk perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Salah satu perjuangan Suratin melalui olahraga sepak bola.
Siapa Suratin Sosrosoegondo? Apa jalan perjuangan Suratin Sosrosoegondo? Dan apa jejak yang tinggalkan Suratin Sosrosoegondo untuk sepak bola Indonesia? Semua akan dibahas tuntas, detail dan mendalam dalam video ini. Tonton video ini sampai habis. Suratin Sosrosoegondo lahir di Yogyakarta dari keluarga yang sudah berkecukupan. Pemuda Jawa ini menempuh pendidikan di Kuningen Wilhelmina School di Jakarta. Kemudian melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Teknik di Hecklenburg, dekat kota Hamburg, Jerman pada tahun 1920. Setelah menyelesaikan studinya di Jerman pada tahun 1928, Suratin pulang kampung dan bekerja di perusahaan Belanda yang bernama Sipten & Lausada yang bergerak di bidang konstruksi bangunan dan berkantor pusat di Yogyakarta. Suratin menduduki jabatan tinggi di perusahaan berbendera Belanda itu. Selama masa tugasnya, Suratin terlibat berbagai pembangunan di Tegal dan Bandung, seperti membangun jembatan dan gedung-gedung. Selama bekerja di perusahaan Belanda itu, Suratin melihat dengan mata kepalanya atas tindakan sewenang-wenang penjajah Belanda kepada masyarakat pribumi yang dipekerjakan seperti budak. Jiwa nasionalisme Suratin muncul dan dia ingin mempersatukan pemuda-pemuda pribumi untuk melakukan perlawanan dan berjuang bersama-sama menuju kemerdekaan dan terlepas dari belenggu penjajahan Belanda. Demi sebuah perjuangan, Suratin rela keluar dari perusahaan Belanda itu dan meninggalkan sumber pendapatannya yang cukup besar. Karena Sipten & Lausada adalah perusahaan besar, tentulah gaji Suratin tergolong cukup besar. Setelah berhenti bekerja, Suratin mulai aktif di bidang pergerakan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Suratin yang hobi bermain sepak bola yang didapatkannya sewaktu menempuh pendidikan di Jerman mulai berinisiatif memulai dari sepak bola untuk perjuangannya itu. Karena sepak bola sudah digandrungi oleh pemuda-pemuda pribumi dan sudah banyak juga berdiri klub-klub atau badan sepak bola di tanah air. Suratin bertujuan untuk menjadikan sepak bola sebagai wadah penyatuan pemuda-pemuda di Indonesia. Merasa yakin konsepnya bisa berjalan, Suratin langsung melakukan pergerakan dengan menemui tokoh-tokoh sepak bola di berbagai kota di Jawa. Suratin melakukan pergerakan secara sembunyi-sembunyi, menghindari ditangkap oleh polisi Belanda. Dia pun melakukan perjalanan ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Magelang, Madiun, dan Surabaya untuk menemui tokoh-tokoh sepak bola yang ada di sana. Gayung pun bersambut. Tak susah bagi Suratin menjelaskan idenya, karena tokoh-tokoh sepak bola yang ditemui Suratin juga memiliki pandangan yang sama. Akhirnya, sebuah ide mendirikan organisasi nasional yang mewadahi klub-klub sepak bola yang ada di Pulau Jawa disepakati. Kemudian, Suratin kembali ke Jakarta, tepatnya di Hotel Binnenhof, kawasan Kramat Jati sekarang, dibantu pemimpin PIJ atau Persija Jakarta sekarang, yaitu Suri. Mereka merumuskan konsep dan mematangkan program dalam rangka membentuk organisasi nasional sepak bola. 19 April 1930 di Yogyakarta dilangsungkan kongres yang dihadiri oleh tokoh-tokoh sepak bola dari Jakarta, Bandung, Jogja, Magelang, Madiun, dan Surabaya. Dari kongres inilah terbentuk Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PSSI. Dalam kongres ini, Suratin diangkat menjadi ketua umum organisasi PSSI pertama. Setahun memimpin organisasi, tepatnya tahun 1931, Suratin selaku ketua umum PSSI menggulirkan kompetisi sepak bola yang dikenal dengan kompetisi perserikatan. Kemudian, setelah kongres di kota Solo, nama organisasi Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia diganti menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dengan singkatan yang sama, yaitu PSSI. Di tahun 1938, masih dalam kepemimpinan Suratin, sepak bola Indonesia diundang mengikuti Piala Dunia di Prancis. Namun, sangat disayangkan, FIFA tidak mengakui PSSI sebagai induk sepak bola yang ada di Indonesia, tapi lebih mengakui NIFU sebagai induk sepak bola di daerah Hindia Belanda atau Indonesia sekarang. Namun begitu, dalam laman resminya, FIFA tetap mengakui Indonesia sebagai tim sepak bola asal benua Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Suratin telah mengabdikan kehidupannya pada perjuangan bangsa. Berbagai pengorbanan dan dedikasinya sulit dicerna logika. Suratin meninggalkan kehidupan nyamannya, penghasilan tinggi dari perusahaan Belanda. Atas pilihannya berhenti bekerja pada perusahaan Belanda itu, Suratin mulai merintis dari nol untuk mendirikan usaha konstruksi yang bernama Balai Karti. Penghasilan yang didapatkan Suratin dari bisnis tersebut tidak jarang digunakan untuk mengisi dana kas PSSI yang sangat minim. Ia merogoh kocek dari kantongnya sendiri demi melanjutkan perjuangan organisasi yang dipimpinnya.
Latar belakang keluarga Suratin yang terpelajar dan berkecukupan telah membawanya kepada titik PK yang sangat sensitif. Suratin dibesarkan di dalam keluarga yang terdidik. Ayahnya, Raden Sustro Sugondo, merupakan seorang guru di sebuah quick school atau sekolah keguruan. Ayahnya merupakan penulis buku Bau Sastra Bahasa Jawi. Kondisi keluarga yang demikian membuatnya termotivasi untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Namun, setelah menyelesaikan pendidikannya, Suratin lebih memilih jalan terjal dan menjadikan sepak bola sebagai wadah perjuangannya itu. Di balik kehebatan seorang lelaki, ada seorang perempuan hebat di sampingnya. Suratin memperistri Raden Ajeng Sriwulan, yang juga merupakan adik kandung dari Dr. Sutomo, pendiri organisasi Budi Utomo. Peran Sriwulan tidak bisa dipandang sebelah mata dalam perjalanan hidup Suratin. Segala daya dan upaya ia lakukan untuk membantu perjuangan suaminya itu. Saat dalam keadaan terdesak misalnya, ia rela menjual perhiasannya agar kegiatan organisasi PSSI yang dipimpin oleh suaminya tetap berjalan. Anggaran dana yang seharusnya untuk keperluan rumah tangga mereka, ia relakan untuk keperluan persepak bolaan Indonesia demi perjuangan suaminya tetap berlanjut dalam memerdekakan negeri ini. Tidak hanya itu, ia juga bersedia turun gunung untuk membantu pekerjaan PSSI. Maklum saja, saat itu di tahun 1931, PSSI sedang bersaing dengan NIFU yang lebih dulu menggelar kompetisi sepak bola. NIFU merupakan organisasi sepak bola bentukan Belanda, sedangkan PSSI merupakan sepak bola bentukan tokoh perjuangan kemerdekaan. Polemik datang ketika saling klaim pemain. Beberapa pemain diklaim oleh NIFU sebagai bagian dari organisasinya, begitu pula sebaliknya. Kedua organisasi sepak bola itu saling membuktikan eksistensinya dalam merebut pengakuan dunia. Suatu ketika, rumah Suratin yang beralamat di Jalan Sangaji 68, Jetis, Yogyakarta, kerap kali menjadi tempat penginapan bagi para pemain. Apabila PSSI menggelar pertandingan antar perserikatan sepak bola, betapa repotnya Sriwulan. Ia harus menyiapkan kamar tidur, kamar mandi, dan konsumsi untuk para pemain itu. Semua dilakukan Suratin dan Sriwulan adalah bentuk cintanya pada negeri Indonesia. Kalaulah bukan karena cintanya pada Indonesia, tidak mungkin dapat mereka melakukan semua itu tanpa pamrih. Bahkan, mereka harus merogoh kocek uang pribadi mereka sendiri. Perjuangan Sriwulan tidak cukup sampai di situ. Suatu saat, NIFU menolak untuk melepas semua pemain Persis dan PSIM yang akan bertanding pada beberapa hari ke depan. Sebab, NIFU menganggap kedua tim tersebut berada di bawah naungan pemerintahan Hindia Belanda. Tapi tiket pertandingan sudah terjual habis, namun tak satupun pemain yang tersedia. Dr. Tahir, selaku ketua Persis, kebingungan dan mengadukan hal ini kepada Suratin. Mendengar hal tersebut, Sriwulan bersama istri dari Dr. Tahir petang-panting mencari pemain sepak bola. Usaha mereka pun berhasil. Para pemain sepak bola tersebut berhasil dikumpulkan. Meskipun profesi asli para pemain tersebut adalah tukang cukur rambut, penjual sate, sais delman, dan tukang kebun. Hal itu bentuk menjaga eksistensi organisasi PSSI sebagai media perjuangan bangsa. Tidak cukup sampai di situ, kedua perempuan tangguh tersebut juga mengemban tanggung jawab untuk mencari dana transportasi untuk pemain PSIM yang seharusnya bertanding ke Solo. Sebagai pasangan hidup Suratin, Sriwulan telah mengabdikan hidupnya untuk menemani perjuangan suaminya. Secara langsung maupun tidak langsung, ia turut memperjuangkan nasionalisme melalui olahraga sepak bola. Tahun 1937, Suratin dan keluarganya pindah dari Yogyakarta menuju Bandung. Sayangnya, alasan pasti kepindahan Suratin tak bisa diterka, sebab masih banyak data yang berkabut. Ada yang menduga ia lelah dengan konflik antara PSIM dan Persis yang saling bertikai untuk menguasai PSSI. Kemudian ia menyerahkan ketua harian PSSI kepada Dr. Suratman Erwin yang ada di Solo. Kabar tentang Suratin kembali mengudara setelah ia terpilih menjadi ketua kehormatan PSSI. Jabatan ini terkesan sebagai jabatan kehormatan saja, sebab tidak fungsional. Meski menjabat sebagai ketua kehormatan, ia tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam praktik keorganisasian PSSI. Saat Jepang menguasai tanah air, semuanya berubah. PSSI pun vakum. PSSI seakan hilang. Suratin kembali lenyap. Kabarnya tak terdengar sama sekali. Hingga setahun setelah Indonesia merdeka, sayup-sayup kabar mengenai keberadaan Suratin mulai terdengar. Saat itu, 1946, Suratin tampak lebih tua dari usia aslinya, yang menginjak usia akhir dari 40 tahun. Ia kurus dan badannya sedikit bungkuk. Meski demikian, postur tubuh tersebut tak mengurangi kewibawaan keperwiraannya sebagai Letnan Kolonel TKR dulunya. Sejak itu,
Orang-orang pun meyakini bahwa ia pernah menjadi kepala pabrik senjata di Jawa Barat semasa revolusi. Ia diprediksi menjadi tentara pada usia 44 tahun. Usia tersebut memang bukanlah masa yang tepat untuk masuk menjadi tentara. Namun, keilmuannya yang mumpuni sebagai insinyur lulusan Jerman yang mungkin mengantarkan karir militernya melesat begitu cepat hingga menjadi letnan kolonel. Tapi ini masih menjadi hipotesis. Pantas saja ia mendapatkan tanggung jawab mengurusi bagian persenjataan di Jawa Barat. Menurut salah seorang tentara bernama Herawan, Suratin mengelola 8 pabrik senjata dan dinamit yang tersebar di daerah Sukabumi hingga Garut. Masih dari pengakuan Herawan, Suratin bukan bagian dari divisi Siliwangi, melainkan bagian dari markas besar tentara di Yogyakarta. Tak banyak yang mengetahui kisah hidup Suratin selanjutnya, sebab saat itu semuanya serba sulit, sehingga tidak banyak perhatian kepada masing-masing personal tokoh. Setelah pensiun dari militer, Suratin menduduki posisi tinggi di perusahaan jawatan kereta api. Adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia waktu itu, Insinyur Haji Juanda, yang memberikan jabatan tersebut kepadanya. Ia tinggal di Bandung, sebuah rumah dengan ukuran 4x4 meter. Sebenarnya, bangunan itu merupakan sebuah garasi mobil di Jalan Lombok 33 Bandung. Garasi mobil itu kemudian disulap Suratin menjadi rumah dengan kamar mandi terpisah sejauh 25 meter. Jika hujan, ia dan istrinya kebasahan jika ingin ke kamar mandi. Entah bagaimana ceritanya, dikabarkan saat itu Suratin tinggal bersama istri berkebangsaan Belanda. Di manakah Sri Wulan? Sayangnya, belum ditemukan dokumen atau data apapun mengenai hal ini. Keadaan mereka saat itu sangat susah. Suratin pun sakit-sakitan. Jangankan membeli obat, mencukupi kebutuhan makan sehari-hari saja sudah bersyukur bagi mereka. Mereka hidup berdua saja tanpa ada anak keturunan di rumah tersebut. Masa pilu di hari tua semakin terlihat dengan ditemukannya koran-koran yang mencantumkan nama Nyonya Suratin sebagai pemenang kuis teka-teki silang. Di koran tersebut tertulis Mevrouw Suratin di Jalan Lombok 33A. Dengan informasi ini, dapat dikatakan kehidupan Ketua Umum PSSI yang pertama dan istrinya di masa tua memang sangatlah sulit. Mereka mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan mengisi kuis teka-teki silang di koran, mengirimkan jawabannya, berharap menang, mendapatkan hadiah, dan berbagi kehangatan di masa tua. Saat meninggal pun, Suratin tak diperlakukan istimewa. Ia bahkan dimakamkan seperti orang biasa. Tidak ada rombongan mobil, orang-orang gendongan, pembesar, dan petinggi yang hadir dalam pemakamannya. Tidak juga ada tembakan salvo atau penghormatan ala militer sebagai anggota TKR. Penghormatan mulai tampak di tahun 1962 ketika PSSI mulai membersihkan makamnya dan merawatnya, serta akhirnya Indonesia mengakui Suratin sebagai pahlawan di kemudian hari.